Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. لم يهتدم قد ضاها
وسهل لنا أبواب
تمر عليها من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wa illa li furjatin ya. Betul ya bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa li furjatin turikat fi saffi al-mutaqaddimi aw sa'atin bihaitu law dakhalaha lawasa'atuhu ma'ahum bila masyaqqatin aw istadara bima yashtaghilu bihi qalbuhu kamra'atin wa rajulin istaqbalahu aw lam tastajmi' sadratuhu asyuruta al-mutaqaddimata fala yahrumu al-mururu walau fi mahalli sujudihi lakinnahu khilaful awla wa yahrumu hina izin ad-daf'u walau salla bila satratin fawada'aha ghayruhu baina yadayhi walau bila ibnihi i'tadda biha zada fil fathi innawa al-istitara biha wa yajuzu al-man'u minal wuqufi fi harimi al-musalla awil qari'i wa huwa qadru ma yasjudu fihi wa haythu mana'na al-murura baina yaday al-musalli fahal yajuzu maddu nahwil yadi fihi fi hali adami sujudihi qala fil qalaidi na'am wa naqala Mujairimiyu an aliyin asyura malisi al-man'a. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Shaykhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'alihi barakati ulumi wa bikum bid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sebelumnya nggak haram ibu melewati orang yang sholatnya dia di jalanan ya bu ya. Ibu pengen lewat, ada orang sholat tapi di jalanan, ibu nggak haram melewati depannya bu ya. Juga di gang yang sempit sama tidak haram ibu melewatinya. Atau di pintu masjid, kan pintu orang bertempat apa bu? Lewat, ada orang sholat di depan pas pintu masjid, maka ibu pengen lewat di depannya nggak haram ya bu ya, boleh, tidak haram hukumnya. Kemudian yang berikutnya wa illa li furjatin turikat fis saffil mutaqaddimi. Yang ibu boleh melewati orang yang sedang sholat di depannya kecuali sebabnya itu ada furjah, ada tempat yang lowong yang dibiarkan pada saf yang di depan. Ibu pengen masuk ke saf yang di depan, tapi ibu harus melewati depan orang yang sedang sedang sholat. Itu nggak haram ya bu ya, diperbolehkan. Kan makanya kalau ibu sholat penuhi dulu saf yang mana bu? Yang depan dulu penuhi
dipenuhi. Tujuannya apa? Biar orang yang di belakang masuk tinggal memenuhi saf-saf yang berikutnya. Tadi ada masalah pada hukum agama. Bila ada orang yang dia sholatnya di belakang misalnya, ibu mesti lewatin depan dia untuk mencapai saf yang di depannya, maka melewati ibu akan itu orang yang sedang sholat dihukumkan boleh ya bu ya, dihukumkan tidak haram. Au sa'atin bihaitu law dakhalaha lawasa'athu ma'ahum bila masyaddatin. Atau ada tempat yang masih cukup ini tempat, bila ibu masuk ke dalam tempat ini pasti akan mencukupi ibu bersama mereka tanpa ada kesulitan sama sekali. Di depan sop yang masih depan itu, sop yang pertama, yang kedua, ada tempat yang cukup buat diri ibu. Ibu ngeliat, kemudian ibu kalau pengen mencapai ke tempat tersebut, sop tersebut, maka ibu harus melewati apa bu? Depan orang yang sedang sholat, maka melewati mereka semua dihukumkan tidak haram. Jelas ya bu ya? Makanya kalau yang ngerti, dia pasti sholatnya langsung isi saf-saf yang di depannya dulu dipenuhi, tidak di belakang, tidak pada saf-saf yang di belakang, tapi saf-saf yang depan seluruhnya dipenuhi. Dari ada hukum di sana, bila ada orang yang memang dia sholatnya pada saf yang belakang, sementara saf yang depan tadi masih ada tuh, masih kosong, masih ada cukup buat beberapa orang, maka orang yang melewati orang-orang yang sedang sholat tadi dihukumkan tidak haram ya bu ya. Artinya apa? Artinya boleh melewati depan mereka. Kenapa demikian? Tadi karena di depannya masih ada tempat-tempat yang kosong. Jelas ya bu ya? Awistatara bima yashtaghilu bihi qalbuhu kamra'atin wa rajulin istaqbalahu. Atau dia membuat satrah tapi pakai orang di depannya. Depannya ada satrah, bukan tas, bukan tongkat, bukan benda-benda yang lainnya, bukan pakai sapu tangan, bukan pakai selampe, bukan pakai handuk, tapi pakai orang ya bu ya, pakai orang laki atau orang perempuan yang bisa membuat bimbang hati orang tersebut, maka ibu melewatinya hukumnya tidak apa-apa ya bu ya. Ada orang sholat cuma dia nggak pakai benda, pakai apa bu? Pakai orang untuk menjadikan sebagai satrahnya. Maka dalam kondisi yang demikian, ibu melewati orang tersebut depannya adalah hukumnya boleh dan tidak haram. Jelas ya bu ya? Aulam lam tastajbi satrahu asyurutul mutaqaddimah. Atau satrah yang dibuatnya itu dia tidak sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Yang kemarin ya bu ya, bahwasanya dia itu adalah 2/3 hasta. 1 hasta sama dengan 48 cm ya bu ya. 2/3 hasta berarti 2/3 kali 48. Jadi hasilnya adalah berapa bu? 2/3 kali 48 berapa bu? 16 kali 2 32 cm. Itu minimal, itu tingginya adalah satrah yang itu dibikin adalah 32 cm. Kemudian jaraknya adalah 3 hasta, artinya 1,5 meter. Jadi antara ibu dengan satrah tadi jaraknya adalah 1,5 meter. Ibu taruh tas di depan ibu, kemudian tas ini tingginya tadi mencapai berapa bu? Nah, ibu taruh depan ibu. Nah, itulah yang merupakan satrah yang memenuhi syarat-syarat pada hukum agama. Jelas ya bu ya? Jadi bila ada orang yang menggunakan satrah tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka ibu diperbolehkan untuk melewatinya, tidak haram. Fala yahrumul mururu, maka tidak haram melewati mereka. Walau fi mahalli sujudihi, sekalipun pada tempat sujudnya, sekalipun demikian, ibu melewati orang yang pakai satrah
tapi satrohnya tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku, maka ibu diperbolehkan pada hukum agama untuk melewati depannya. Lakinnahu khilaful aula, tetapi khilaful aula di atas makruh ya Bu ya. Ada hukum makruh, ada hukum khilaful aula. Wa yahrumu hina izin ad-dafu. Ketika itu haram untuk menghalangi orang yang sedang lewat. Tadi ya Bu ya, ada orang yang sholat tapi di depannya masih ada shop yang ada Bu, yang kosong, masih ada tempat yang cukup buat satu atau beberapa orang. Orang melewati depannya, ini orang yang lagi sholat nggak boleh ngapain Bu? Nggak boleh halangin orang yang ingin melewati depannya. Kenapa demikian? Karena dia sholatnya di tempat yang masih di depannya itu ada shop-shop yang masih kotor, yang masih kosong, yang masih muat daripada beberapa orang. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu, orang yang sedang sholat tadi dihukumkan nggak boleh apa Bu? Nggak boleh halangi orang yang melewati depannya. Ibu kalau sembahyang di mana-mana, upayakan ibu jangan di belakang ya Bu ya. Kalau saf depan masih apa Bu? Masih kosong, maju Bu, jangan disuruh, jangan diperintahkan, udah maju aja. Kenapa demikian? Fadilah itu dalam berjamaah ada fadilah yang pertama, ibu mendapatkan fadilah berjamaah satu produk. Fadilah berjamaah pahalanya adalah 20 derajat tingkatan di hadapan Allah. Yang kedua adalah fadilah ibu mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya. Pas imam Allahu Akbar pertama kali ya Bu ya, ibu langsung pas imam bar habis ibu langsung Allah. Di situ ibu mendapatkan fadilah berjamaah yaitu mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya. Yang kedua, yang ketiga adalah fadilah ibu mengisi saf-saf yang terdepan pada waktu berjamaah. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya hamba Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui keutamaan saf-saf yang di depan, maka pasti mereka mau diundi untuk mendapatkannya. Kenapa demikian? Tadi sangat besar keutamaannya, pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya Bu ya. Jadi Bu kalau sembahyang berjamaah di mana-mana, jangan suka isi sop yang di belakang ya Bu ya. Ibu maju aja ke depan, isi sop yang terdepan. Kenapa demikian? Di situ ada beberapa keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pertama, fadilah keutamaan salat berjamaah. Yang kedua, keutamaan ibu mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya. Yang ketiga, ibu mengisi saf yang terdepan apalagi saf yang pertama. Dan orang seringnya bagaimana Bu? Pas berjamaah di belakang depan Bu. Belakang ya Bu ya, ada di belakang aja. Akhirnya dia lagi sembahyang, orang boleh melewati depannya, itu hukumnya pada hukum agama. Jelas ya Bu ya? Walau shalla bila satratin, kalau seandainya ada orang yang sholat tanpa satrah, fawada'aha ghairuhu baina yadayhi bila idnihi i'tadda biha. Kemudian ada orang yang meletakkan satrah di hadapan itu orang yang sedang sholat, sekalipun tanpa izinnya, maka itu sudah dianggap sebagai satrah. Ibu lagi sholat, ibu nggak pakai apa Bu? Nggak pakai sajadah, nggak pakai tas depan ibu. Tahu-tahu pas ibu lagi sholat, ada teman ibu yang pakaiin apa Bu? Pakaiin sajadah depan ibu, atau pakaiin tasnya, atau pakaiin sapu tangannya. Itu benda yang diletakkan oleh teman ibu sudah dihukumkan sebagai apa Bu? Sebagai satrah. Jelas ya Bu ya? Jadi satrah boleh ibu yang meletakkannya atau orang lain yang meletakkannya. Makanya ibu kalau sembahyang biasanya ibu memakai apa Bu? Bawa sajadah nggak Bu? Bawa ya Bu ya, sajadah bawa ibu, kemudian juga bawa tas. Jadi itu semua sebagai satrah, yaitu sebagai penghalang biar orang yang melewati ibu tadi dihukumkan tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas
Jelas ya? Zada fil fathi, menambahkan al-Imam Ibnu Al-Haythami rahimahullah dalam Fathul Jawad, kata beliau, inna wal istitara biha, jika dia meniatkan sebagai satrah, wa yajuzul man'u minal wuqufi fi harimil musalli awil qari'i wa huwa ma yasjudu fihi, boleh melarang seseorang itu untuk diam di pinggiran orang yang sholat atau orang yang sedang membaca Al-Quran, yaitu sekedar tempat yang dia sujud pada tempat tersebut. Boleh ya Bu ya, hukumnya boleh. Di pinggirannya Bu ya, Ibu pakai sejadah, kan ada apanya Bu? Ada pinggirannya. Ibu boleh melarang. Ibu lagi nggak sholat, bilangin jangan di situ. Nanti itu tempat buat sujud dia tuh. Itu hukumnya boleh ya Bu ya. Ada orang nggak melewati, tapi dia apa Bu? Diri di pinggiran sajadah dari orang yang sedang sholat, maka hukumnya ibu diperbolehkan melarangnya. Jangan di situ, nanti dia sujud di situ. Nah, hukumnya adalah boleh melarang tersebut. Kalau orang dulu sampai kejaga, nggak mau ya Bu ya. Kalau orang dulu orang mulai sholat sekalipun pakai sampai sajadah ya Bu ya, dia nggak mau apa Bu? Nggak mau melewati. Karena demikian dia yakin bahwa ini orang sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat khusyuk. Dia nggak mau mengganggu orang yang sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu kalau bisa begitu ya Bu ya, sekalipun ini orang pakai apa Bu? Pakai sajadah ya Bu ya. Ibu melihat jangan lewat di mana Bu? Di depan orang tersebut. Kalau bisa demikian. Wahaitu manahna al-murura baina yaday musalli, sekira-kira kita melarang untuk melewati di hadapan di depan orang yang sedang sholat, fahal yajuzu maddu nahwil yadi fihi fi hali adami sujudihi, maka apakah boleh mengulurkan tangan di tempatnya pada waktu dia tidak sujud? Boleh nggak? Kan tadi ibu nggak melewati, nggak boleh ya Bu ya. Nah sekarang boleh nggak tangan ibu yang ibu taruh sementara dia lagi tidak ada Bu, sedang tidak sujud? Qala fil qala'idi, berkata mengarah fil qala'id, nah ia diperbolehkan. Yang penting ini orang sedang tidak ada Bu, sedang tidak sujud. Ibu gituin tangan ibu di tempat dia sujud sementara dia tidak ada Bu, sujud, tidak apa-apa, hukumnya diperbolehkan pada hukum agama. Iseng ya Bu ya, perang kerjaan ya Bu ya, perang kerjaan awal. Wa naqala Bujairimiyu an Ali Ash-Shibra Malisi, dan telah mengutip Al-Imam Al-Bujairi Al-Khatib dari Al-Imam Ali Ash-Shibra Malisi rahimahullah. Apa kata keduanya? Al-man'a, hukumnya gak boleh. Sekalipun hanya naruh tangan doang sementara ini orang sedang tidak sujud, tetap hukumnya tidak boleh. Ibu kalau ada perbedaan seperti ini, ibu ambil yang lebih hati-hati. Yang mana Bu? Yang tidak boleh. Sekalipun boleh jangan dipakai ya Bu ya. Ibu ambil pendapat ulama yang lebih berhati-hati. Jadi sekalipun ada ulama yang memperbolehkannya, ibu ambil pendapat ulama yang tidak memperbolehkannya. Allahu a'lam bishawab. Ada besok insyaallah bacaannya faslun fi sujudis sahwi wa ma yata'allaqu bih. Insyaallah besok bicarakan tentang sujud sahwi ya Bu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa 'ala Allah ashrafna fatub 'alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر
الخيرات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا لاكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب والآل والأصحاب عدالة الصحب والحمد لله بالمدح والتناهي baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.